warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 tafsir akan membahas tentang ayat-ayat tentang kewajiban dakwah. Sebelumnya perkenalkan, anggota kelompok kami adalah Sahrul Wahyu Utomo, Camelia Pita Dewi, Anissa Alfiana. Ya, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu pengertian ayat-ayat dakwah dan beberapa bentuk istilah tentang dakwah dalam Al-Quran. Istilah ayat dakwah terdiri dari dua kata, yaitu ayat dan dakwah. Yang dimaksudkan dengan ayat dalam konteks penelitian ini adalah sekumpulan ayat-ayat dalam Al-Quran, yaitu bagian-bagian tertentu dari Al-Quran yang tersusun atas satu atau beberapa jumlah atau kalimat yang menunjukkan adanya sesuatu urusan atau pengajaran. Adapun kata dakwah secara etimologi berasal dari bahasa Arab yang berarti menyeru, memanggil, mengajak, menjamu, mendoa atau memohon. Kata atau kalimat tersebut dengan segala perubahannya dalam Al-Quran diulang sampai 219 kali. 24 makna tersebut dapat ditemukan dalam berbagai ayat di dalam Al-Quran. Seperti dalam surat Al-Ma'idah ayat 67 yang artinya, "Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan apa yang diperintahkan itu, berarti engkau tidak menyampaikan amanatnya, dan Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk pada orang-orang kafir." Yang selanjutnya ada surat Ali Imran ayat 104 yang artinya, "Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh atau berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung." Selanjutnya yang ketiga ada surat An-Nahl ayat 125 yang artinya, "Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk." Dari beberapa ayat di atas dapat diketahui bahwa kata-kata dakwah menggunakan perkataan dakwah yang masih bersifat umum. Artinya dakwah dapat berarti mengajak, menyeru, memanggil kepada kebaikan. Dengan demikian, secara etimologi dakwah identik dengan komunikasi yang maknanya masih bersifat umum. Dakwah juga dapat diartikan sebagai upaya untuk mengajak manusia ke jalan Allah dengan cara bijaksana, nasihat, atau pelajaran yang baik, dan berdiskusi atau berdebat dengan cara yang baik. Hikmah menurut penafsiran Kementerian Agama berarti perkataan yang tegas dan benar yang dapat membedakan antara yang baik dan batil. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Anissa Alfiana. Selanjutnya terdapat 3 gagasan pokok terkenaan dengan makna dakwah. Yang pertama, dakwah merupakan proses kegiatan mengajak kepada jalan Allah. Yang kedua, dakwah merupakan proses persuasif atau mempengaruhi. Yang ketiga, dakwah merupakan suatu sistem yang utuh yang saling terikat. Dengan demikian, dakwah merupakan suatu proses mengajak dan mempengaruhi orang lain menuju jalan Allah yang dilakukan oleh umat Islam secara sistematik. Dari batasan-batasan tentang dakwah di atas, maka secara sederhana dapat dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan ayat-ayat dakwah dalam tulisan ini ialah sekumpulan ayat-ayat Al-Quran yang berisikan ajakan, seruan, panggilan kepada segenap manusia untuk mengikuti jalan Allah, melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya, guna menciptakan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sahrul Wahyu Utomo. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan ya beberapa istilah dakwah dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran, kata semakna dakwah ini diungkapkan dengan menggunakan kata-kata yang berbeda. Di antara kata-kata tersebut adalah tabligh, amar ma'ruf nahi munkar, nasihat, mauizah hasanah, tarbiyah, tafsir, dan tanzir, dan kata-kata lain yang perlu diteliti dengan seksama. Beragamnya kata-kata yang searti atau hampir serupa dengan dakwah dalam Al-Quran dapat dipahami dengan beberapa makna. Di antaranya adalah pertama, bahwa Al-Quran memiliki vokabulari atau mufradat yang demikian kaya sehingga penggunaan katanya lebih beragam. Kedua, bahwa dalam implementasinya dakwah dilihat dari multi sudut pandangnya sehingga harus menggunakan kata-kata yang lebih sesuai dengan kondisi manusia yang dihadapi. Bentuk-bentuk istilah semakna dengan dakwah dalam Al-Quran. Yang pertama adalah tabligh. Secara harfiah, kata tabligh untuk masdar dari kata balagha berarti isal, menyampaikan sesuatu kepada pihak lain. Tabligh dalam pengertian menyampaikan ajaran Islam kepada masyarakat
atau mad'u diwajibkan Allah sebagai awal setiap proses dalam tahapan dakwah. Sebelum jamaah terbentuk disyaratkan adanya tabligh, kemudian ditindaklanjuti dengan taklim atau pengajaran dan takdim atau pembinaan agar dapat diwujudkan individu, keluarga dan masyarakat. Yang kedua, amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar lebih berorientasi pada aksi dan perilaku behavior. Aksi dakwah yang dilakukan oleh setiap individu muslim hendaknya mempertimbangkan norma dan tradisi yang berlaku di suatu masyarakat serta tidak bertentangan dengan nilai-nilai kebaikan atau al-khair yang bersifat universal dan digariskan oleh Al-Quran al-Hadis. Yang ketiga, mau'izah hasanah. Istilah tersebut artinya nasihat yang baik, merupakan aktivitas sedakwahan yang berorientasi pada penasihatan atau konseling Islam. Makna ini berhimpitan dengan istilah nasihat, irsyad, dan sifat yang cenderung pada aktivitas yang bersifat tatap muka atau face to face dan personal. Tafsir dan tanzir. Secara bahasa, tafsir berarti memberi kabar gembira dan tanzir berarti memberi peringatan atau ancaman bagi orang-orang yang melanggar syariat Islam. Kata tafsir dan tanzir dalam Al-Quran selalu disebutkan secara beriringan yang berbentuk kata sifat, yakni basyir dan nasyir. Yang kelima adalah taklim dan tarbiyah. Taklim diartikan sebagai proses pengajaran yang memperkuat tingkat pemahaman masyarakat, sedangkan tarbiyah selain mengandung makna pengajaran juga mendorong manusia untuk melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Tarbiyah tidak hanya melakukan transfer ilmu pengetahuan saja, akan tetapi juga melakukan proses transfer nilai-nilai ajaran Islam. Berikut demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.